Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Zaki, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku sama Jihan, umur aku 17 tahun. Aku mau bercerita Kak tentang masalah hidup aku yang saat ini aku alamin. Aku merasa kayak diasingkan di keluarga ini Kak. Ibu aku sama ayah aku nggak tahu kenapa, sama anak-anak yang lain kayaknya pilih kasih gitu. Cuma aku yang kayak dianaktirikan. Aku capek Kak. Aku terkadang merasa hati aku tuh panas melihat mereka kayaknya penuh banget dengan kasih sayang. Sementara aku, ketika aku memiliki keinginan, mereka kayak gak pernah ngerti. Aku ingin tahu Kak, bagaimana caranya menghadapi semua ini. Terima kasih ya Zaki, semoga sehat selalu, amin ya Allah ya rabbal alamin. Makasih buat kamu Jihan. Email dari Jihan menjadi part yang kedua setelah barusan part yang pertama yang udah di upload. Sekarang next lanjut ke part yang keduanya. Aku bakal coba untuk ngasih nasihat sama Jihan ya. Jihan, makasih buat kamu udah berpartisipasi di YouTube radio ini bareng Zaki ya. Jadi gini ya Jihan, memang banyak banget orang yang mungkin sekiranya tuh kayak gue kayak dipilih kasih deh sama ibu gue atau sama bapak gue gitu, atau ayah gue gitu, nggak kayak yang lain-lain gitu, nggak kayak adik-adik aku gitu. Mungkin contohnya kamu adalah anak pertama gitu, kamu punya adik-adik kayak gitu ya, mungkin sering banget dapet kasih sayang, cinta, mungkin entah itu dari berbentuk barang ataupun wujud perhatian atau kayak gimana. Kayak rasanya Jihan tuh jauh banget dari perhatian orang tua atau kasih sayang mereka kayak gitu. Kalau menurut Zaki sendiri sih, Jihan, kamu jangan berpikir seperti itu ya. Terus tanamkanlah pikiran positif kamu ya dalam pikiran kamu kayak gitu. Jangan sampai kamu mikirin kok kayak gue tuh nggak pernah dikasihani atau nggak dapat perhatian gitu sama orang tua sendiri gitu. Sebenarnya aku tuh anak kandung apa anak tiri kayak gitu. Terlepas dari anak kandung atau anak tiri, kamu sebagai anak gak boleh untuk berpikiran seperti itu sama orang tua, apalagi sama keluarga kamu. Kalau contohnya kamu ini sebagai anak pertama kayak gitu, ya kamu harusnya wajar aja sih gitu kan. Kamu adalah anak yang pertama, mungkin anak pertama itu seharusnya harus kuat gitu ya. Anak pertama itu harus kuat dan jangan pernah merasa iri dengan adik-adik kandungnya kayak gitu ya, yang selalu dapetin kasih sayang ataupun perhatian kayak gitu. Semua orang tua tuh pasti sayang sama anaknya. Nggak ada orang tua yang nggak sayang sama anaknya kayak gitu. Itu bohong banget ya. Apalagi orang tua kandung sendiri kayak gitu. Nggak mungkin ada orang tua yang sekiranya tuh kayak benci sama anaknya gitu. Enggak. Hanya saja mungkin kalau seandainya anaknya itu kurang ngerti atau kurang paham gitu ya dengan apa yang jadi nasihat. Mungkin orang tua kamu pernah nasihatin sesuatu sama kamu, tapi kamu kayak ngeyel atau bandel-bandel gitulah ya. Mungkin orang tua mana sih yang kesel gitu sama anak yang seperti itu ya. Kamu coba untuk tunjukin sama orang tua kamu kalau kamu juga bisa menjadi anak yang diandalkan oleh mereka gitu, yang diharapkan sama mereka kayak gitu. Contohnya kayak mungkin ibu kamu tuh pengen atau ayah kamu tuh pengen gitu anaknya tuh nurut, atau mungkin mau diatur gitu, disuruh A ngikutin A, disuruh B ngikutin B, disuruh C ngikutin C kayak gitu ya. Karena orang tua tuh dalam setiap doanya tuh berharap agar supaya anak-anaknya itu menjadi anak-anak yang soleh dan solehah gitu loh. Nggak mungkin seorang orang tua yang mendoakan anaknya tuh harus jadi reman atau harus jadi perempuan nakal kayak gitu. Nggak ada orang tua yang seperti itu ya. Jadi siapa tadi namanya, Jihan ya. Jihan, kalau menurut
Zaki sendiri sih seperti itu ya Jihan. Nggak boleh berpikiran kayak gitu ya. Semua orang tua tuh sayang sama kamu. Dan kalau seandainya kamu berpikiran, ih kok kayak orang tua aku tuh kayak kalau sama si ade gitu, kayak yang perhatian banget, atau mungkin sama si bungsu gitu ya, kayaknya tuh sayang banget gitu. Kamu nggak boleh berpikiran seperti itu. Kamu sebagai kakak harusnya itu kamu juga harus sayang-sayang sama adik kamu gitu ya, adik-adik kamu kayak gitu. Jadi ya itu sih posisinya kalau seandainya kamu sebagai anak pertama ya, jangan pernah iri lah dengan kasih sayang orang tua untuk adik-adiknya kayak gitu. Adik-adik kamu maksudnya kayak gitu. Karena iya aku tahu kamu butuh kasih sayang, butuh perhatian juga kayak gitu. Pasti tanpa kamu sadari mereka juga sebenarnya sayang sama kamu dan perhatian juga sama kamu gitu ya. Kamu coba cari contoh kecilnya aja gitu ataupun apa. Mungkin kalau kamu telat makan atau kayaknya mereka pasti bakal nanyain, Jihan kamu udah makan belum? Jihan kamu ini waktunya makan gitu. Itu kan suatu perhatian juga, suatu kepedulian gitu ya. Jadi buat Jihan jangan berpikiran seperti itu lagi ya. Kalau seumpamanya Jihan tuh anak terakhir ya, kalau sama kakak-kakak kok sayang banget, sama aku kok kayaknya orang tua tuh nggak sayang gitu sama aku gitu. Tetap kamu juga harus berpikir positif kayak gitu ya Jihan, terhadap saudara-saudara kamu, kakak kamu. Mungkin kakak-kakak kamu itu, saudara-saudara kamu itu udah bisa berhasil ngebahagiain orang tua dan nunjukin kalau kakak-kakak kamu itu udah bisa jadi anak yang diandalkan oleh orang tua gitu. Nah kalau seandainya ini posisinya kalau kamunya anaknya bungsu gitu ya, karena kan aku nggak tahu kamu anak bungsu atau anak pertama gitu kan, maksudnya anak terakhir atau anak pertama aku kan nggak tahu gitu ya. Yang penting kalau pernah posisinya kamu di anak yang terakhir kayak gitu ya, berpikirnya harus seperti itu aja gitu. Mungkin mereka sudah bisa nunjukin kalau mereka itu menjadi bisa jadi andalan orang tua kayak gitu, bisa diandalin sama orang tua kayak gitu. Kamu juga harus bisa nunjukin sama orang tua kamu, buktiin sama orang tua kamu kalau kamu juga bisa jadi anak yang dibanggakan, anak yang bisa diandalkan sama orang tua gitu kan. Seperti itu ya. Jadi udah deh, jangan pernah berpikir kayak gitu, kok belas kasihan atau pilih kasih atau kayak gimana. Enggak ada orang tua yang pilih-pilih kasih kayak gitu, enggak ada, yakin di dunia ini enggak. Karena apa? Karena kamu lahir dari rahimnya kayak gitu, dari darah daging bapak kamu juga kayak gitu, dan kakak kamu juga sama kan, lahirnya dari rahim ibu kamu, terus juga dari darah dagingnya ayah kamu juga kayak gitu. Jadi sama gitu loh, nggak usah mikirin gimana atau macam-macam seperti itu. Apalagi ya aku yakin itu adalah setan yang mencoba untuk mendoktrin kamu gitu, supaya kamu sama keluarga kamu atau saudara-saudara kamu bisa menghadapi konflik gitu yang besar gitu, karena masalah pilih kasih kayak gitu. Aku yakin iblis mencoba untuk menggoda kamu, mencoba meretakkan keharmonisan keluarga kalian kayak gitu ya. Jadi jangan sampai terpancing atau terpedaya dengan godaan-godaan setan atau iblis yang mungkin membisiki kamu ke hal-hal yang negatif kayak gitu ya. Tetap berpikir positif ya, jangan berpikir yang negatif atau yang jahat-jahat atau kayak gimana ya. Oke, jangan terpancing aja kayak gitu dengan bisikan-bisikan yang nggak benar kayak gitu ya. Soalnya gini loh, ada orang yang bilang orang yang bunuh diri itu mati itu bukan karena gantung diri atau karena pisau atau minum racun gitu, tapi mereka bunuh diri itu karena tekanan gitu, karena tekanan yang udah menekan jiwa mereka dengan satu masalah yang mungkin nggak bisa terpecahkan, atau masalah yang udah menekan dirinya kayak gitu, atau mungkin jauh dari kepedulian atau kasih sayang sama orang tua kayak gitu. Itu karena bisikan-bisikan setan kayak gitu ya. Oke, nggak ada yang bunuh diri masuk surga kayak gitu, nggak ada. Oke, dan ya bunuh diri itu adalah satu kematian yang konyol menurut Zaki gitu, dan ya nggak bakal diterima juga ibadahnya kayak gitu ya, seperti itu. Dan
Iya, jadi intinya buang jauh-jauh lah, buang jauh-jauh pikiran-pikiran yang negatif, pikiran-pikiran yang bisa bikin kamu tuh depresi atau pusing, mungkin kayak gitu dengan keluarga kamu seperti itu. Itu intinya kamu tuh dalam keadaan iri kayak gitu ya Jihan ya, dalam keadaan iri. Dan berusaha, rasa iri itu nggak boleh kamu apa sih ya, nggak boleh kamu pelihara di dalam hati gitu loh. Itu akan menjadi penyakit batin, bakal jadi penyakit hati kayak gitu ya. Dan itu nggak baik banget dampaknya nanti kedepannya tuh, nggak bakal baik gitu. Jadi merubah sikap kamu terhadap orang tua kamu juga, merubah sikap kamu terhadap teman-teman, merubah sikap kamu juga terhadap saudara-saudara kamu gitu, seperti itu. Jadi berusaha untuk tidak berpikir yang aneh-aneh atau yang negatif. Apa sih aneh-anehnya, apa gitu, negatifnya apa? Perasaan aku mikirnya bener aja ya kan. Dengan pikiran kamu seperti itu kok kayak pilih kasih, kok kayak gitu kan nggak bener pikiran kayak gitu ya. Kalaupun memang secara kasat mata nih, secara kasat mata mereka tuh menunjukkan kasih sayang ya bener-bener kepada saudara-saudara kamu yang lain kayak gitu, dan kamu merasakannya seperti itu, ya kamu mencoba untuk tenang diri aja. Kamu masih punya Allah gitu ya, masih punya Allah gitu ya. Kamu banyak-banyak berdoa, banyak-banyak istighfar kayak gitu, terus harus bisa nunjukin ke mereka gitu loh, ke orang tua kamu, kalau kamu tuh bisa jadi yang lebih baik dan bisa menjadi anak yang diandalkan oleh mereka kayak gitu ya. Oke, Jihan, semangat buat kamu ya Jihan ya. Jangan sampai kamu mikirin hal yang aneh-aneh atau hal yang macam-macam yang bisa membuat kamu tuh menjadi tertekan, atau mungkin bisa bikin kamu jadi depresi ataupun entah apa itu ya. Mohonlah untuk tidak berpikir hal-hal yang seperti itu ya. Oke. Nah, thank you banget Jihan yang sudah berpartisipasi di email putrapanengah 9@gmail.com di .com ya, di YouTube radio kayak gitu tentunya, bareng Zaki. Buat yang semua yang pengen kirim email atau mungkin bercerita atau curhat kayak gitu boleh ya, boleh. Yang baru saja gabung atau baru saja ketemu dengan channel ini di YouTube radio kayak gitu boleh ya. Oke, tentunya nanti di season besok gitu kan, untuk kalian yang mungkin kirimnya sekarang, nanti gue besok yang bakal bacainnya kayak gitu ya. Jadi sekarang kamu kirimin email kamu, oke, satu persatu kayak gitu, dan nanti gue bakal bacain deh kayak gitu ya, buat konten besok kayak gitu. Jadi sekarang bacain emailnya dua karena kebetulan baru masuknya 2 ya, dan ini juga channel masih baru kayak gitu. Jadi aku butuh bantuan kalian untuk mendukung atau support channel ini kayak gitu ya, sampai banyak subscribernya. Udah lah, ngelibet banget nih ngomong. Ya udah, intinya aku nunggu kamu, email dari kamu dan subscribe dari kamu. Jangan lupa untuk share ke lain teman kayak gitu ya, ke teman-teman yang lain kayak gitu. Mulai belibet nih ngomong, udah malam banget saya. Aduh, jadi harusnya jam segini tuh aku udah harus tidur kayak gitu. Ini aku sekarang tuh jam 2 kayak gitu ya, mencoba untuk nyempetin karena kebetulan aku baru pulang dari tempat nongkrong kayak gitu. Aku coba nyempetin buat bikin konten, nemenin kalian yang mungkin insomnia kayak gitu ya, kurang tidur atau mungkin gak bisa tidur kayak gitu. Jadi bisa jadi teman baik buat kamu kayak gitu. So buat kamu sekali lagi jangan lupa untuk kirimin email kalian, oke, di putrapanengah9@gmail.com ya. Kalau kurang jelas ada emailnya di bawah deskripsi video ini, oke. Dari belakang perhatian Zaki yang bertugas mohon undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios vermios, bye bye, see you next time.